Halo teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Izinkan saya membawakan materi yang sangat penting dan relevan, terutama di era logistik dan pengiriman yang semakin dinamis seperti sekarang ini. Pernah nggak sih kalian kirim barang tapi malah datangnya telat, rusak, atau yang paling parah hilang di jalan? Rasanya pasti nyebelin banget ya. Nah, ternyata kejadian kayak gitu nggak cuma bikin pelanggan kecewa, tapi juga bisa bikin bisnis rugi besar dan kehilangan kepercayaan. Di video kali ini, kita bakal ngebahas bareng-bareng gimana sih caranya mengelola risiko dalam proses pengiriman. Kita bakal bahas risiko-risiko yang sering muncul, cara antisipasinya, dan gimana menjaga pengiriman tetap aman sampai tujuan. Karena dalam dunia logistik, masalah itu pasti ada. Tapi kalau kita siap dan punya strategi yang tepat, semuanya bisa diatasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kalau ngomongin soal pengiriman barang, apalagi dalam dunia logistik, pasti yang namanya risiko itu nggak bisa dihindari. Tapi tenang, meskipun nggak bisa dihindari, risiko tetap bisa dikelola. Apalagi sekarang, sistem pengiriman itu udah makin kompleks. Barang yang kita kirim bisa lewat jalur darat, laut, bahkan udara, dengan banyak titik singgah dan banyak pihak yang terlibat. Nah, di sepanjang perjalanan itu, bisa aja terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, mulai dari barang rusak, hilang, sampai telat sampai ke tujuan. Disinilah pentingnya manajemen risiko. Apa aja sih risiko yang bisa muncul? Banyak banget. Yang paling umum itu keterlambatan. Misalnya karena cuaca buruk, kemacetan, jalan rusak, atau bahkan human error di bagian operasional. Ada juga barang yang rusak karena pengemasan yang asal-asalan atau kondisi kendaraan yang nggak sesuai. Nggak jarang juga kasus kehilangan barang atau bahkan pencurian saat barang sedang transit. Masalah lain yang sering terjadi adalah dokumen yang nggak lengkap atau salah input, yang akhirnya bikin barang tertahan atau ditolak di bea cukai, terutama untuk pengiriman internasional. Nah, semua hal tadi kalau nggak ditangani dengan baik bisa bikin kerugian besar. Bisa rugi uang, rugi waktu, kehilangan pelanggan, bahkan bisa merusak reputasi perusahaan. Apalagi di zaman sekarang, pelanggan maunya serba cepat dan aman. Telat dikit aja bisa langsung komplain di media sosial. Makanya, perusahaan harus benar-benar serius dalam mengatur dan mengantisipasi risiko ini. Gimana caranya ngelola risiko pengiriman? Yang pertama, kita harus tahu dulu risiko apa aja yang mungkin terjadi. Ini disebut identifikasi risiko. Dari situ, kita bisa bikin peta risiko dan mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Setelah itu, kita juga perlu bikin SOP atau standar prosedur yang jelas di setiap tahap pengiriman. Mulai dari cara packing yang aman, jadwal pengiriman, pengecekan barang, sampai dokumen yang harus disiapkan. Pelatihan karyawan juga nggak kalah penting. Mereka yang terlibat langsung di lapangan harus paham betul cara kerja dan bagaimana menangani situasi darurat. Kita juga bisa manfaatin teknologi, seperti sistem tracking GPS, barcode scanning, dan aplikasi manajemen logistik supaya kita bisa memantau posisi barang dan status pengiriman secara real time. Jadi kalau ada gangguan, bisa langsung diketahui dan diambil tindakan. Asuransi pengiriman juga perlu dipertimbangkan, apalagi untuk barang-barang yang nilainya tinggi. Kalau sewaktu-waktu barang hilang atau rusak, kita nggak langsung rugi besar. Terus, kerjasama dengan jasa pengiriman atau vendor logistik yang terpercaya juga jadi faktor kunci. Jangan asal pilih yang murah, tapi cari yang punya rekam jejak baik dan komitmen terhadap keamanan barang. Oh iya, pengemasan barang juga harus diperhatikan. Kadang ada yang ngerasa udah aman karena barangnya kecil atau ringan. Padahal kalau kemasannya nggak kuat, bisa rusak di tengah jalan. Gunakan bahan kemasan yang sesuai jenis barang, kasih label yang jelas, dan pastikan tertutup rapat. Contoh nyata, ada perusahaan yang dulu sering kena masalah pengiriman tertunda karena dokumennya nggak lengkap. Setelah mereka melakukan evaluasi, mereka bikin sistem pengecekan otomatis dan ngasih pelatihan tambahan ke staf bagian dokumen. Hasilnya, proses pengiriman jadi lebih cepat, kesalahan bisa ditekan, dan pelanggan jadi lebih puas. Kesimpulannya, mengelola risiko dalam pengiriman itu bukan hal yang sulit asal kita tahu caranya. Kita nggak bisa mencegah semua risiko terjadi, tapi kita bisa siap menghadapi dan mengurangi dampaknya. Dengan perencanaan yang matang, prosedur yang jelas, dan kerjasama yang solid antar tim, kita bisa bikin proses pengiriman jadi lebih aman, efisien, dan dipercaya pelanggan. Jadi,
Kalau mau pengiriman lancar, jangan cuma fokus ke kecepatan, tapi pikirkan juga soal keamanan dan kesiapan menghadapi risiko. Audio Jungle.